Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, baik itu jasmaniyah ataupun ruhaniyah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat pertolongannya di dunia dan akhirat. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dipersiapkan dulu buku tulis dan buku pendamping pendidikan agama Islam kelas 6. Mari anak-anak, kita berdoa semoga bertambah ilmu dan kebaikan bagi kita semua. Bapak pandu dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sebagai penyemangat pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menyapa kalian semua. Kalau Pak Guru menyapa anak Indonesia, maka anak-anak di rumah menjawab sehat, cerdas, bertakwa. Bisa ya? Kita mulai. Anak Indonesia, sehat, cerdas, bertakwa. Dalam pembelajaran di masa pandemi ini, yang bisa kita lakukan senantiasa secara preventif menjaga kesehatan diri kita dengan cara yang pertama, mencuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas. Yang kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, berolahraga anak-anak untuk menjaga imunitas tubuh. Dan jangan lupa yang keempat yaitu beribadah, memohon kepada Allah agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Anak-anakku semua yang soleh dan solehah, kalian sekarang sudah tambah besar, bertambah pengetahuan dan pengalaman karena sudah duduk di kelas 6. Kalian mempelajari ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Pelajaran agama sangat penting anak-anak. Karena apa? Karena akan menuntun kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, hormat kepada ibu guru, menghargai dan menghormati kepada sesama, dan yang jelas akan mengantarkan kalian kepada kehidupan yang berbahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Anak-anakku semua yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembelajaran yang keempat dengan bab ayo membayar zakat. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu memahami arti zakat, menyebutkan macam-macam zakat, menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah berzakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapat dari tema atau dari bab ayo membayar zakat ini, yang pertama menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan masuk kepada subbab yang pertama, yaitu memahami makna zakat. Kita akan mulai dari pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Zakat dari segi bahasa artinya membersihkan. Sedangkan menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Hukumnya apa anak-anak mengeluarkan zakat? Hukum dari mengeluarkan zakat yaitu fardhu ain, yang artinya diwajibkan atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.
Anak-anakku semua, zakat ini pertama kali diwajibkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriyah. Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bagaimana bunyinya anak-anak? Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Anak-anakku semua yang soleh dan solehah, apa maksud dari ayat di atas? Maksud dari ayat di atas, orang yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat dengan benar dan menunaikan zakat, maka mereka termasuk orang-orang yang ruku. Apa itu orang-orang yang ruku, anak-anak? Yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ruku di sini yang dimaksud adalah orang yang mau beribadah. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Pengertian dari zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat kepada orang-orang yang mampu. Amil zakat apa, anak-anak? Ya, amil zakat artinya petugas pengumpul zakat. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri. Dengan tujuan apa? Agar orang-orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah sangat menolong bagi orang-orang yang tidak mampu, baik mereka itu meminta maupun tidak meminta. Kita juga ikut mengembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Lalu kapan, anak-anak, pelaksanaan pembayaran zakat fitrah? Ya, pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, anak-anak, yaitu zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa itu pengertian nisab, anak-anak? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya seperti ini, anak-anak. Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emas 1 gramnya 400, nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000. Berapa, anak-anak? 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta. Berapa, anak-anak? 850.000. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalamnya ada hak dari fakir miskin. Syarat-syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik. Balik itu artinya dewasa dan berakal. Berakal itu artinya mampu berpikir sehat, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta-harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Kita tidak boleh berzakat atas kepemilikan harta orang lain. Lalu apa, anak-anakku semua, jenis harta yang wajib dizakati? Jenis harta yang wajib dizakati sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun.
Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Bagannya seperti ini anak-anak ya, seperti gambar yang ada di samping. Jenis harta itu emas, nisabnya adalah 20 dinar, 80 gram emas murni, 24 karat. Berapa besar zakatnya? 2,5%. Yang kedua yaitu perak, nisabnya 200 dirham, 595 gram perak murni, besar zakatnya 2,5%. Yang ketiga, mata uang, zakat penghasilan dan zakat simpanan. Mata uang, zakat penghasilan dan zakat simpanan, besar zakatnya adalah 2,5%. Yang keempat, hewan ternak. Nisabnya kalau unta 5 ekor, itu besarnya zakat adalah 1 kambing berumur 2 tahun. Nisab untuk sapi 30 ekor, zakatnya adalah 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun. Kalau zakat ternak kambing 40 ekor, yaitu 1 kambing berumur 2 tahun. Yang kelima yaitu hasil pertanian. Nisabnya itu 5 wasok anak-anak, atau setara 750 gram hasil pertanian. Seperti apa? Seperti jagung, beras, dan gandum. Ini ada kriterianya anak-anak ya. Kalau hasil pertanian ini didapat dengan pengairan gratis, maka besarnya zakat adalah 10%. Tetapi kalau pengairan ini membutuhkan biaya, maka besaran zakat malnya yaitu 5%. Yang keenam anak-anak, barang dagangan, nisabnya jika sudah mencapai nisab perak atau emas paling rendah yaitu 6 juta. Besar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian harta karun itu tidak ditentukan nisab atau haulnya, besarnya zakat adalah 20%. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ini disebut dengan mustahiq, terangkum di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Bagaimana bunyinya anak-anak? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Golongan yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahiq ini ada 8. Yang pertama yaitu orang fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga pengurus zakat atau disebut dengan amil. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah orang-orang yang berhutang atau istilahnya yaitu al-gharimina. Tentunya orang yang berhutang bukan untuk kemaksiatan. Yang keenam yaitu orang-orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah. Yang ketujuh hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan yang terakhir atau yang 8 yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Anak-anakku semua yang soleh dan solehah, dari uraian materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada hikmah yang bisa kita dapat dari diwajibkannya kita sebagai orang muslim untuk membayar zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang-orang yang kesusahan
atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan judul Ayo Membayar Zakat. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Boleh dikerjakan di dalam buku tulis. Perintahnya adalah isilah atau lengkapilah pernyataan dalam kolom-kolom di bawah ini. Ini kerjakan secara individu ya anak-anak. Contoh, kolom yang pertama. Zakat hasil kelapa sawit digolongkan sebagai zakat titik-titik. Jawabnya apa anak-anak? Ya, jawabnya adalah zakat mal. Kemudian kolom berikutnya sampai yang terakhir yaitu dua jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apa? Nah, demikianlah anak-anak materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita sambung kepada materi selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru selalu mengharapkan kalian anak-anak sehat, cerdas, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.